Halo, senang sekali bisa ngobrol lagi sama Anda. Kali ini kita mau bedah satu ide penting nih dari buku Empowered. Khususnya dari bab 46 ya, tentang evolusi topologi tim. Betul sekali. Intinya sih gimana struktur tim produk kita itu cara ngaturnya ya nggak bisa gitu-gitu aja, harus berkembang. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa, wah struktur tim sekarang kok malah bikin susah gerak ya, kayak ngehambat gitu? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Dan buku ini, terutama di bab itu, memang nekenin kalau struktur awal tim, sebagus apapun pas dibuatnya, itu ada masa pakainya lah istilahnya. Kenapa? Ya karena kondisi lapangan kan berubah terus. Kebutuhan pasar geser, strategi perusahaan juga bisa beda, atau mungkin ada tantangan teknis baru. Tantangan teknis, ya. Misalnya kayak gimana tuh? Macem-macem. Bisa jadi numpuknya hutang teknis. Itu loh, kayak konsekuensi dulu ambil jalan pintas, sekarang malah bikin pengembangan jadi lambat, atau bisa juga proyek gede kayak replatforming. Oh, replatforming. Itu yang bangun ulang fondasi teknis produknya kan ya? Iya, betul. Biasanya buat ngatasin masalah skala atau performa. Nah, dua-duanya ini sering banget nuntut kita buat mikirin ulang cara kerja timnya. Oke, jadi jelas ya, struktur tim emang perlu adaptif. Nggak bisa kaku. Nah, kalau gitu pas kita mau ubah nih, gimana caranya biar perubahannya itu beneran bagus? Maksudnya nggak asal ubah aja gitu. Ada panduannya nggak sih di buku ini? Ada banget. Prinsip utamanya jelas sekali. Evolusi topologi tim itu tujuannya harus selalu buat mengoptimalkan pemberdayaan tim. Pemberdayaan di sini maksudnya ngasih tim kemampuan sama wewenang buat nyelesain masalah penting secara efektif. Itu bintang utaranya lah. Mengoptimalkan pemberdayaan tim. Kedengarannya keren, tapi gimana ya cara nerjemahinnya jadi struktur tim yang nyata gitu? Lebih konkretnya. Nah, buku ini ngasih 3 dimensi utama buat jadi acuan pas kita mau evaluasi atau desain ulang struktur tim. Pertama itu kepemilikan atau ownership. Kepemilikan. Maksudnya? Maksudnya, pastiin tiap tim itu punya area masalah yang jelas jadi tanggung jawab mereka. Jadi bukan sekedar daftar fitur yang harus dibuat, tapi masalah pelanggan atau masalah bisnis yang perlu dipecahin. Biar nggak ada lagi tuh area abu-abu lempar-lemparan tanggung jawab. Jelas siapa megang apa. Oke, kepemilikan yang jelas atas masalah. Masuk akal sih, biar nggak saling tunjuk. Sip. Terus dimensi kedua. Yang kedua, otonomi atau otonomi. Ini tentang seberapa bebas sih tim itu buat nyelesain masalah yang jadi tanggung jawabnya tadi. Tanpa harus dikit-dikit minta izin atau nungguin tim lain. Jadi biar bisa gerak sendiri gitu ya. Betul, ketergantungan yang berlebihan itu, kayaknya bikin lambat dan frustrasi aja. Kayak koki jago tapi dapurnya dipinjemin terus alatnya sama koki lain. Kan repot. Tim perlu ruang gerak biar bisa cepat dan efisien. Haha, ya kebayang sih repotnya. Oke, jadi kepemilikan jelas, terus otonomi buat bertindak. Yang ketiga apa nih? Ketiga itu keterkaitan atau alignment. Ini soal gimana tim-tim ini nyambungnya sama tujuan bisnis perusahaan yang lebih gede, atau nyambung ke segmen pelanggan tertentu, atau bahkan ke arsitektur teknisnya. Contohnya gimana tuh keterkaitan? Misalnya, tim diatur per lini bisnis kah? Atau per tipe pengguna? Mungkin ada tim buat pengguna baru, ada tim buat pengguna yang udah jago. Atau bisa juga ngikutin komponen arsitektur tertentu. Nah, keterkaitan ini penting buat mastiin otonomi tadi itu jalannya tetap lurus, sesuai arah strategi perusahaan. Nggak jalan sendiri-sendiri. Kepemilikan, otonomi, keterkaitan. 3 pilar ya buat nilai struktur tim. Ini jadi ingat hukum Conway deh, sering banget disebut kalau ngomongin struktur organisasi dan produk. Disenggol juga nggak di buku ini? Ya, disingkung kok. Baik secara langsung maupun nggak langsung pas bahas struktur. Hukum Conway kan intinya bilang kalau sistem yang kita rancang, ya produk digital kita misalnya, itu bakal cenderung nyerminin struktur komunikasi di organisasi kita. Artinya, cara kita nyusun tim, siapa ngomong ke siapa, siapa bergantung ke siapa, itu bakal langsung ngebentuk arsitektur produk yang kita bikin. Wah, dalam juga ya implikasinya. Makanya, penting banget buat ngerancang struktur tim itu secara sadar, secara strategis. Jangan cuma, ya udah warisan dari struktur lama aja diterusin. Ini poin penting banget. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin nih, kenapa sih kita perlu paham prinsip-prinsip evolusi topologi ini? Ya, karena pilihan struktur tim itu ngaruh langsung ke seberapa berdaya tim Anda. Kalau strukturnya salah, wah bisa banyak banget ketergantungan, proses jadi lambat, terus anggota tim bisa ngerasa kayak cuma jadi tukang aja, bukan pemecah masalah. Betul. Sebaliknya,
Kalau strukturnya dirancang benar, dengan mikirin kepemilikan, otonomi, keterkaitan yang pas, itu bakal numbuhin rasa tanggung jawab. Tim jadi lebih mandiri, fokusnya juga ke hasil outcome yang beneran ngasih dampak buat pelanggan dan bisnis. Bukan cuma ngejar target rilis fitur output aja. Jadi timnya lebih termotivasi dan inovatif ya kalau gitu. Bisa dibilang gitu. Tim yang diberdayakan kayak gini biasanya semangat kerjanya juga tinggi. Oke, coba kita simpulkan sedikit ya. Jadi, struktur tim produk atau topologi tim ini intinya bukan sesuatu yang dibikin sekali terus udah. Betul. Perlu ditinjau ulang, dikembangin secara berkala, dan yang penting secara sadar. Dan ngembanginnya itu harus dipandu sama tujuan utama, memaksimalkan pemberdayaan tim. Pakai 3 kacamata tadi ya, kepemilikan, otonomi, sama keterkaitan. Persis. Jadi ini bukan sekedar gambar-gambar kotak di slide presentasi ya, tapi lebih ke gimana kita bangun fondasi biar orang-orang di tim bisa ngasih yang terbaik dari mereka. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kami mau ngajak Anda buat sedikit refleksi. Coba deh, pakai prinsip kepemilikan, otonomi, sama keterkaitan tadi. Lihat lagi struktur tim Anda sekarang. Ada nggak ya 1 atau 2 hal gitu yang mungkin bisa dioprek dikit, disesuaiin biar orang-orang di dalamnya jadi lebih berdaya lagi buat ngejar hasil yang lebih keren? Pertanyaan bagus buat direnungkan.